Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dalam menyerap informasi dari video ini ya. Baik, kita mulai pembelajarannya. Hewan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Kita bisa memanfaatkan tenaganya, dagingnya, susunya, bahkan kulitnya. Namun, beberapa hewan semakin langka di Indonesia dikarenakan faktor alam dan juga ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, supaya hewan-hewan langka tadi tidak punah, maka kita harus melaksanakan pelestarian hewan. Pada video ini kita akan membahas tentang upaya-upaya pelestarian hewan di Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan hewan menjadi langka diantaranya yaitu perburuan liar. Perburuan liar berarti orang-orang yang tidak bertanggung jawab berburu hewan-hewan di dalam hutan tanpa seizin dari pemerintah di Indonesia. Faktor yang kedua yaitu perdagangan ilegal hewan langka. Biasanya setelah dilakukan perburuan liar, maka hewan-hewan yang ditangkap akan diperjualbelikan secara ilegal atau tanpa adanya izin dari pemerintah. Faktor yang ketiga yaitu kehilangan habitatnya. Biasanya, kehilangan habitat ini bisa disebabkan oleh ulah manusia, seperti pembakaran hutan, dan lain-lain. Faktor yang keempat yaitu terkena wabah penyakit. Apabila suatu jenis hewan terkena wabah penyakit sehingga mereka mati semua, hewan tersebut dapat punah. Faktor yang kelima yaitu bencana alam. Bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor juga dapat mengakibatkan hilangnya hewan-hewan atau menjadikan hewan-hewan tersebut langka. Yang keenam, perubahan iklim. Karena ketika terjadi perubahan iklim, biasanya ada beberapa hewan yang menjadi sakit dan tidak bisa bertahan hidup. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan? Nah, berikut adalah beberapa upaya pelestarian hewan langka. Yang pertama yaitu edukasi. Melalui upaya ini, kita bisa memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian hewan langka untuk tetap hidup di habitatnya. Hal ini dilakukan agar hewan-hewan tidak lagi mengganggu keberadaan manusia dan menjaga hewan langka untuk tetap hidup di habitat aslinya. Cara yang kedua yaitu dengan memberikan dukungan. Berarti kita mendukung setiap kegiatan pelestarian hewan langka yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pelestarian lingkungan lainnya. Upaya yang ketiga yaitu melakukan penangkaran. Membuat tempat penangkaran bagi hewan-hewan langka agar bisa berkembang biak. Setelah hewan-hewan tersebut dewasa, kita dapat melepas mereka ke alam bebas agar bisa hidup secara alamiah. Upaya yang keempat yaitu stop perburuan atau menghentikan perburuan hewan langka dan melaporkan setiap kegiatan perburuan hewan langka tersebut kepada pihak yang berwajib.
Upaya yang kelima yaitu stop perdagangan ilegal. Tidak boleh melakukan transaksi atas hewan langka, terutama hewan hidup. Jika melakukan transaksi, sebaiknya ditujukan untuk menyelamatkan hewan tersebut agar tidak dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, menyerahkan hewan tersebut pada pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah Lembaga Konservasi Hewan Langka dan Lingkungan Hidup. Pelestarian hewan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara in situ dan yang kedua dengan cara ex situ. Apa itu in situ dan ex situ? Mari kita lihat perbedaannya. Perbedaan in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian hewan yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Sedangkan ex situ adalah pelestarian hewan yang dilakukan di luar habitatnya. Contohnya in situ seperti di Suaka Margasatwa. Sedangkan ex situ contohnya seperti kebun binatang. Contoh lain in situ yaitu Taman Nasional, sedangkan ex situ Taman Safari. Jadi, pelestarian hewan melalui in situ, hewan tersebut akan diletakkan pada habitat aslinya. Sedangkan ex situ, hewan-hewan tersebut ditaruh di luar habitatnya, tetapi tetap dijaga dan dirawat. Contoh-contoh pelestarian hewan secara in situ. Contohnya pada Taman Nasional Ujung Kulon. Pada Taman Nasional Ujung Kulon, di sana melindungi hewan yaitu badak bercula 1. Karena badak bercula 1 sudah hampir punah di Indonesia. Selanjutnya, Taman Nasional Waikambas. Di Taman Nasional Waikambas, hewan yang dilindungi adalah gajah. Cagar alam Maninjau. Pada cagar alam Maninjau, hewan yang dilindungi adalah harimau Sumatera. Berikutnya, Taman Nasional Komodo. Nah, dari namanya saja pasti kita sudah tahu ya bahwa hewan yang dilindungi pada Taman Nasional tersebut adalah hewan komodo. Yang terakhir yaitu Taman Nasional Tanjung Puting. Pada Taman Nasional ini, hewan yang dilindungi adalah orang utan. Nah, itu tadi hanya beberapa contoh taman nasional dan cagar alam yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi taman nasional dan cagar alam di Indonesia. Alhamdulillah, materi kita telah selesai. Semoga materi yang kalian dapatkan dari video ini dapat bermanfaat ya. Jazakumullahu khairan sudah menyimak dengan baik. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.